hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisi Allah ya adalah Islam, hanyalah Islam. Nah, artinya definisi ini menjadikan kita pemahaman bahwa agama bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi ini jaminan Allah, sebuah aturan atau sistem hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia agar kita berjalan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas sebagaimana kemarin guru kita, profesor kita, Kiai Haji Subandi menjelaskan apa itu agama dan spiritual, tentu berbeda. Jadi hari ini saya bersyukur dalam beberapa hari, hampir 1 minggu diajak belajar oleh Profesor Subandi ke Kuala Lumpur. Tujuannya adalah memberikan workshop kepada para konselor adiksi anti dadah, anti narkoba, yang pesertanya ada seluruh wilayah Malaysia, pusat-pusat rehabilitasi resmi yang ada di Malaysia, dan di sini sangat serius dalam program-program itu. Dan menariknya, mereka mengundang profesor kita adalah untuk bagaimana menerapkan terapi psikospiritual di tempat ini. Artinya mereka kalau ilmu konseling dan lain-lainnya yang belajar secara umum di tempat-tempat certified yang lain sudah biasa. Tetapi mereka ingin menerapkan konsep psikospiritual yang sebenarnya intinya adalah bagaimana menerapkan terapi-terapi agama. Nah, kemudian profesor kita mengajak untuk masuk lebih dalam, tidak hanya berbicara tentang agama yang sifatnya organisasi, tetapi bagaimana agama, perilaku-perilaku spiritual yang bisa diterapkan di sini. Intinya adalah bersyukur dengan polanya profesor mengajak para konselor di sini untuk bertasawuf. Kalimat la ilaha illallah sudah ditanamkan kepada mereka, zikir khufi sudah ditanamkan kepada mereka melalui wasilah, yaitu hakikatnya dari pengersa Abah. Ini luar biasa. Saya pikir eh, pengersa Abah sangat luar biasa meminjam mulut-mulut. Jadi orang mungkin sekilas mengatakan kenapa diangkatnya wakil talqin dengan berbagai macam eh, profesi. Kenapa nggak seperti zaman Abah Anom, kiai yang kelihatannya punya pesantren dan santrinya ribuan gitu. Ternyata inilah strategi dakwah pengersa Abah. Dengan mulut beliau lah akhirnya teman-teman di sini, para konselor senior profesional belajar tasawuf. Bagaimana mereka membuat modul, membuat program di tempat-tempat rehabilitasinya yang di dalamnya adalah ilaha illallah. Yang di dalamnya ada ismu dzikrillah, nama Allah yang ditanamkan. Langkah-langkah step by stepnya mereka dalam rangka untuk membuat pembinaan rehabilitasi anti dadah atau bagaimana untuk tidak kambuh lagi, programnya salah satunya adalah menerapkan psikospiritual. Hakikatnya adalah bagaimana konsep tasawuf, thorikoh ini dari zikir, sholat, dan sebagainya diterapkan di kurikulum mereka. Ini luar biasa. Dan itu disupport oleh pemerintah di sini. Jadi itulah cara dakwah pengersa Abah melalui panah-panahnya. Abah itu hanya busur gitu. Jadi Abah tuh busur gitu. Kita ini hanya panah. Ketika Abah melesatkan panah, ketika busur melesatkan panah, maka panah ini akan terus berjalan sampai titik di mana dia berhenti kena sasaran. Jadi dilesatkan. Ada yang dilesatkan ke desa-desa, ada yang dilesatkan ke kampung-kampung, dilesatkan ke kota-kota, ada yang dilesatkan untuk istiqomah manakib online. Ini kan nggak mudah. Kalau bunda kita tidak dilepaskan, dilesatkan oleh busur, ya tidak bergerak, maka bergerak terus dan kita tahu Masya Allah sangat istiqomah pagi, siang, sore ini nggak mudah. Bagaimana satu hari bisa 3 manakib mengabsen kita, menelpon para kiainya, para petugasnya begitu, mengingatkan.
Nah, ini nggak mudah kalau seandainya busur itu tidak melesatkan anak panah. Bunda Haya itu anak panahnya Abah. Kita ini anak panahnya Abah yang menjadi petugas, yang menjadi pendakwah, yang punya kegiatan untuk memfasilitasi manakib. Termasuk ikhwan-ikhwan kita yang istiqomah hari ini dimanapun. Ah, kamu daripada tidur dilesatkan sama Abah. Maka akhirnya kita manakib, kita istiqomah. Ah, buka manakib pagi-pagi begitu. Nah, ini kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat kembali kepada tema kita hari ini adalah bahwa agama adalah petunjuk hidup. Famanit taba'a hudaya falayadillu wala yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku kata Allah, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Karena agama ini petunjuk, agama ini juga dikatakan dalam Al-Qur'an yaitu agama sebagai sistem yang sempurna. Sebagaimana dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Jadi Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual, sholat dan puasa, tapi telah sempurna. Mengatur apa lagi? Akhlak, mengatur muamalah, mengatur sosial, politik, ekonomi. Maka kita lihat ketika ada yang mengatakan bahwa kenapa Abah Aos ini tidak fokus kepada yang sifatnya ibadah, tapi kenapa Abah bagaimana memberikan saran-saran, bahkan kalau kita perhatikan manuver-manuver politik gitu ya, kalau bahasa kerennya, ini adalah dalam rangka agama sebagai sistem yang sempurna, tidak hanya yang sifatnya ritual gitu. Guru kita mengajarkan akhlak, guru kita mengajarkan rukun agama, guru kita mengajarkan muamalah, sosial, politik, dan ekonomi. Kalau kita perhatikan dengan seksama, itulah yang diajarkan guru kita. Karena agama ini tidak hanya separuh-separuh, tapi utuh. Karena jelas telah kusempurnakan untukmu agamamu. Nah, jadi agama ini adalah jalan menuju kebahagiaan Bapak Ibu. Kebahagiaan dunia akhirat. Jadi kita beragama ini mesti bahagia dunia akhirat. Kalau kita beragama bahagianya dunia saja, ya tidak kafah. Tetapi kita mesti kafah. Abah sering mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Mesti semuanya kebahagiaan itu. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada orang mengajarkan kebahagiaan hanya dunia saja, tapi tidak mementingkan akhirat juga. Kalau kita dalam bertorikoh ini, Abah ajarkan untuk bahagia hari ini dengan manakib, khotaman, zikir, maka kita senang, bahagia. Dan juga efeknya nanti juga bahagia ketika di alam akhirat. Ya jelas. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Karena dengan kita zikir, hati menjadi tenang. Nah itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat. Jadi agama itu tidak hanya sekedar kita satu aspek saja. Karena fungsi agama ya banyak sekali. Kalau kita detailkan agama sebagai pedoman moral, etika, agama sebagai pembentuk pembentuk karakter, agama sebagai pengendali diri, pengikat sosial, dan lain sebagainya. Karena tantangan kita hari ini tentu apa? Kalau bahasa kerennya kita mengalami tantangan sekularisme, materialisme, relativisme, kelemahan umat Islam itu sendiri. Satu paham yang mengatakan memisahkan agama dari kehidupan sosial dan politik, memisahkan agama dan kehidupan akhirat gitu ya. Padahal agama itu semuanya gitu, dalam bidang apapun. Jangan sampai kita beragama hanya di masjid, di luar masjid tidak beragama. Jangan sampai kita beragama hanya dalam majelis taklim ketika kita memimpin pucuk kekuasaan, kita tidak beragama. Ini sekuler gitu ya. Kita semuanya. Jadi kita pegang betul. Walaupun perjalanan akademiknya, profesor kita masih bisa Amalia di Petronas Manakiban. Ini Masya Allah. Artinya, ah,
Kalau bertorikoh beragama di di Indonesia saja tidak. Kan Abah sudah mencontohkan dan Bunda Haya selalu mengikuti kemanapun Abah membawa agama begitu. Belum lagi tantangan materialisme menganggap kebahagiaan hanya bisa dicapai lewat harta. Padahal tidak seperti itu. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, inilah bab agama yang dibahas di dalam kitab Fadhailus Syuhur. Nah, kemudian saya mendapat ilmu yang baru dari profesor kita tentang agama, religi dan spiritual. Kata beliau berbeda. Kalau kita ada orang yang beragama tetapi tidak berspiritual. Jadi kalau kita berspiritual itu pasti beragama karena agama itu adalah organisasi, kumpulan. Kita banyak orang hari ini beragama, tapi tidak berspiritual. Beragama itu ya kita beragama Islam, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan. Sekedar itu. Contoh, Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka dia sholat 5 waktu. Itu beragama. Allah memerintahkan kita untuk puasa, maka kita puasa Ramadan. Itu beragama. Kita diperintahkan untuk kewajiban haji, ya maka kita berhaji. Itu agama. Tapi belum tentu berspiritual. Contoh dalam sholat. Kalau kita beragama, maka kita menjalankan perintah sholat 5 waktu. Tapi kalau kita berspiritual, kita tidak hanya melaksanakan sholat 5 waktu, tapi sholat-sholat sunnah. Kalau orang lain cukup hanya 5 waktu. Jadi jangan disalahkan ketika ada orang mengatakan, ah saya mah cukup sholat 5 waktu saja. Karena dia beragama dan itu bagus. Tetapi kita diajarkan oleh pengarsa Abah, harus mempunyai pengalaman-pengalaman spiritual. Nah ketika kita sudah sholat 5 waktu, kita tambahkan qobliyahnya. Kita tambahkan ba'diyahnya. Kita lakukan 24 jam amalia sholat-sholatnya. Dari ba'da isya, ba'da maghribnya, sholat awabinnya, sholat taubatnya, birrul walidainnya, li hifdzil imannya, li syukri nikmatnya, sampai sebelum isyaknya, ba'da isyaknya, sampai malamnya, sholat hajatnya, sholat taubatnya, tahajudnya, sholat tasbihnya, sholat witirnya, sampai kita waktu isyraq 24 jam. Di tempat-tempat lain, perbanyak sholat li syukri nikmah, perbanyak sholat apa sholat setelah wudhunya, perbanyak sholat-sholat hajatnya di luar itu boleh. Itu namanya spiritual, kata profesor kita. Jadi kita ini diajarkan oleh apa? Tidak hanya beragama, tetapi juga berspiritual, yaitu mengalami satu pengalaman-pengalaman spiritual dalam sholat yang berbeda. Makanya kita sedang berspiritual. Jadi kalau dikatakan, kenapa sih kok banyak sholat-sholat sunnah? Kita sedang diajarkan berspiritual. Puasa, kalau beragama cukup Ramadan. Ah, saya ingin berspiritual, maka puasalah Senin Kemis. Ingin berspiritual, maka puasalah yang diperintahkan Abah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ah, saya ingin berspiritual, maka puasalah dalam 1 bulan minimal 3 hari. Itu namanya berspiritual. Nah, jadi Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, Masya Allah. Makanya kalau ditanya torikoh kita ini, torikoh radikal. Radikal itu tanda kutip, ini jangan dipotong nanti jadi viral. Torikoh kita ini radikal, tapi bukan radikalisme. Radikal itu mendalam, mengakar, menguat sampai ke dalam-dalamnya. Kita beragama dalam bimbingan Syekh Mursyid ini dalam sekali, sampai ke akar-akarnya, tidak hanya bagian atasnya. Kalau dalam teori pikiran bawah sadar, tidak hanya di alam sadarnya yang hanya 12%, tapi masuk ke 88% ke bawahnya. Seperti teori gunung es. Atasnya kecil, bawahnya gede ke dalam. Nah, kita sampai ke bawah ke dalam karena intinya di sana sebenarnya. Kalau profesor kemarin mencontohkan pohon kelapa, buah kelapa. Buah kelapa itu ada bagian luarnya, ada bagian tengahnya, ada bagian dalamnya. Kalau orang yang hanya beragama, dia hanya luar saja.
Dia hanya bagian luar saja, tepesnya kalau bahasa Jawa tuh, bagian luar. Selesai. Tapi kalau kita berspiritual, beragama dan berspiritual, luarnya juga oke, melakukan aturan-aturan syar'i dari Allah, ke dalamnya ada lapisannya, lapisan sampai kepada kelapanya, sampai kepada airnya, itulah berspiritual. Mau nggak kita kalau suruh makan buah kelapa hanya luarnya saja? Kan nggak enak. Apalagi luarnya, kelapanya saja nggak enak tanpa air. Maka kita mesti minum semuanya, makan semuanya, ya kelapanya, ya juga airnya, maka segar. Itulah beragama dan berspiritual. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, inilah kalau seandainya kita mendapat tambahan ibadah sunnah kita, mendapatkan tambahan puasa kita, mendapatkan tambahan yang tidak hanya kewajiban. Jadi kalau beragama itu hanya menjalankan kewajiban perintah Allah yang sifatnya fardu ain. Tetapi ketika berspiritual adalah menjalankan perintah Allah yang dibimbing, yaitu di luar daripada yang wajib saja. Jadi kalau dulu kita sebelum bertorikoh ya sudahlah, yang penting kewajiban selesai, gugur kewajiban, duhur masuk, sholat duhur selesai, gugur kewajiban, asar kewajiban. Itu beragama bagus gitu. Tapi kalau berspiritual tidak hanya gugur agama, tetapi dia adalah bagaimana menambah, menjalankan hal-hal yang sifatnya sunnah gitu. Nah, kita berbicara sholat. Abah Awas itu sebenarnya kalau kita memperhatikan, Abah Awas itu tidak memisah-misah, memilah-milah ini sholat fardu, ini sholat sunnah. Itu luar biasa. Abah Awas ketika sholat fardu dan sunnah sama-sama khusyuknya, sama-sama mindfulnessnya. Kalau kita kadang, ini subuh, ini qobliyah subuh, ini lidah fil bala. Sholat sunnahnya biasa aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar kayak gitu. Jadi seperti gerakan badannya tidak mindfulness gitu ya. Tidak tidak tumak ninah, cepat gerakannya. Tapi kalau sholat fardunya Allahu Akbar begitu. Baca Fatihahnya fasohat. Tapi kalau sunnah biasa aja. Seperti itu kalau kita gitu ya. Nggak tahu kalau Bapak Ibu. Saya dulu seperti itu dan kadang masih ada. Saya ingat lagi, oh Abah ini tidak begitu gitu ya. Antara sunnah dan wajib sama karena sama-sama sholat, sama khusyuknya. Takbir di dalam sholat fardu, Abah sempurna. Demikian takbir di dalam sholat sunnah. Baca Fatihah di dalam sholat fardu, Abah sempurna. Di dalam sholat sunnah pun sempurna. Rukuknya, sujudnya, sampai atahiyatnya, sampai nengoknya, salamnya, gerakannya sama persis. Ketika saya langsung melihat dari belakang, Abah antara maghrib dan sunnah dan isya sama gerakannya, bacaannya, tumak ninahnya, lembut semuanya, indah semua. Nah, tapi apa yang membedakan? Semua tidak ada dibedakan sholat sunnah atau wajib bagi Abah. Yang membedakan hanya nama. Ini sunnah, ini wajib. Tapi dalam praktek spiritualnya sama. Sama khusyuknya, sama tumak ninahnya, sama indah gerakannya, baik fisik, pikiran, apalagi hati, sama. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi dari sini saja kalau kita pikirkan, kita renungkan, kita syukuri, Masya Allah. Beliau mengajarkan tidak ada beda salat sunnah dan wajib, sama-sama khusyuknya, tetapi bedanya hanya satu. Ini fardu, ini sunnah, ini salat wajib, ini salat sunnah. Tapi hakikat dalam pelaksanaannya sama. Demikian juga maka dalam bulan suci Ramadan. Kadang kita kalau puasa di hari lain, ini sunnah. Tapi kalau Ramadan sangat serius. Padahal Abah sudah mengatakan bahwa Ramadan kita setiap bulan. Artinya sama kalau kita ibadah puasa, khusyuk di bulan Ramadan sama khusyuknya di bulan lain. Ketika Bapak Ibu kita semua puasa di bulan lain, maka sama khusyuknya kita seperti puasa di bulan suci Ramadan. Ketika qiyamul lailnya, ketika sahurnya. Karena saya pernah beberapa kali ikut sahur bersama Aba Aos ketika puasa sunnah di bulan Rajab. Apalagi ketika masa Abah Anom. Beliau sahur jam 3 gitu.
Jadi jangan mentang-mentang ah sholat puasa sunnah ini tenang aja lah nanti sahurnya setengah empat atau ah kayaknya nggak usah sahur deh. Yang penting puasa saja besok. Tidak, Abah memperlakukan sama walaupun sholat sunnah apa? Ya ketika waktu sahur ya Abah sahur. Ketika jam 3 maka Abah pun sahur jam 3. Demikian ketika buka puasanya. Tawasul dulu, minum air apa minum air dulu, sholat dikir dulu, baru makan. Itu sama ketika beliau sholat, ketika beliau puasa sunnah dan juga puasa Ramadan. Nah inilah yang disebut beragama dan berspiritual. Nah maka saya bersyukur hari ini untuk mendapatkan ilmu Abah Awas, ilmu Allah melalui wasilah daripada Tuhan Profesor Subandi di sini, yaitu beragama dan berspiritual. Maka saya berdoa kepada Allah senantiasa Bapak Ibu ikhwan akhwat kita semua terus istiqomah dimudahkan oleh Allah karomah barokah abah untuk bisa kita sama-sama beragama dan berspiritual. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkah segalanya semuanya selamanya untuk Bapak Ibu ikhwan akhwat dan kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.